Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cici Ajayanti, UPTD SMP Negeri Mas Kampung Udik 1 Atap sebagai CKP Angkatan 10 Kabupaten Lampung Timur. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil aksi nyata saya tentang budaya positif modul 1.4. Berikut ini adalah sosialisasi aksi nyata saya tentang budaya positif kepada rekan sejawat. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Gunung Mulyo dan SMP Negeri Mas Kampung Udik. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru di SD dan SMP. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa, bahwasanya di kesempatan pagi menjelang siang hari ini alhamdulillah kita masih diberi kesehatan dan kenikmatan, kesehatan lahir maupun batin, sehingga kita bisa berkumpul di ruangan SD Negeri 5 SD Negeri Kampung ini dalam keadaan sehat tanpa ada suatu apapun, yaitu dalam rangka aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Dewan Guru SD dengan baik, dan harapan saya lagi semakin banyak di antara Bapak Ibu yang menjadi guru penggerak, sekolah kita semakin maju Bapak Ibu. Alhamdulillah, terima kasih atas sambutan kepada beliau Bapak Matriasi. Tugas selanjutnya yaitu acara inti, yaitu acara yang akan dipandu oleh Ibu Haji Ayu Jayanti. Kepada beliau aku tetap diuruskan. Terima kasih saya ucapkan kepada pembicara kita Bapak Samono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak Ibu Guru. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri Mas Kampung Udik 1 Atap, di mana beliau juga menjadi Kepala Sekolah di SD Negeri Gunung Mulyo. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru yang telah hadir pada diseminasi saya terkait aksi nyata modul 1.4 yaitu budaya positif. Sebelum saya mulai, saya mau cek dulu semangat pagi Bapak Ibu. Ketika saya sapa semangat pagi, apa yang akan Bapak Ibu katakan? Pagi, pagi, pagi. Luar biasa. Oke, kita mulai. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Luar biasa. SMP 15 SD Gunung Mulyo Jaya. Coba kalau SDN Gunung Mulyo dan SMP Negeri 5 Kampung 1 Atap Jaya. Oke. SDN Gunung Mulyo dan SMP Negeri 5 Kampung 1 Atap Jaya. Oke, luar biasa Bapak Ibu semangatnya. Ya, ini adalah satu budaya positif di mana dalam pembelajaran kita nanti di kelas kita bisa menggembirakan siswa-siswi kita, gitu Bapak Ibu. Jadi kita tidak usah tegang, buat happy, Bapak Ibu juga buat happy. Baik Bapak Ibu, di sini saya akan menyampaikan budaya positif yang akan kita jalankan di sekolah kita. Di sini saya mengucapkan terima kasih atas bimbingannya kepada Ibu Sari Priani sebagai fasilitator saya. Kemudian pengajar praktik saya Ibu Devi Kusuma Wardani. Baik, apa yang akan kita pelajari hari ini Bapak Ibu terkait penerapan budaya positif? Ya, yang pertama yaitu disiplin positif tentunya harus kita terapkan. Kemudian penanaman nilai-nilai kebajikan, motivasi yang bisa kita berikan kepada siswa kita, kemudian ternyata kemarin itu sebagai hukuman, kemudian kita membuat keyakinan kelas bersama siswa-siswi kita, dan tentunya kita sebagai guru harus memahami 5 kebutuhan dasar hidup dari siswa kita dan juga diri kita. Selanjutnya adalah menggunakan 5 posisi kontrol dalam mengontrol budaya positif di sekolah itu. Mulai dengan
ya budaya positif. Bapak Ibu sebelumnya ada yang paham apa ya budaya positif itu? Sama menjawab tepuk tangan. Kita coba untuk kita aplikasikan di kelas. Saya yang berani tunjuk tangan Bapak Ibu. Saya kasih mic-nya. Oke, Pak Fikri. Terima kasih atas waktunya. Budaya positif menurut saya, ini versi saya sendiri, yaitu tindakan atau perilaku yang diakui oleh kelompok tersebut dan memiliki nilai-nilai yang bagus, seperti misalkan budaya disiplin itu salah satunya. Itu saja. Budaya itu adanya budaya karena diakui oleh sekelompok orang yang ada di situ. Iya, luar biasa. Terima kasih banyak untuk tangan Bapak Ibu. Iya, itu adalah salah satu nilai budaya positif Bapak Ibu. Nah, bagaimana kesepakatan itu bisa kita sepakati bersama antara Bapak Ibu sesama rekan sejawat dan juga dengan murid-murid kita di sekolah. Kalau bisa dengan wali murid pun kita bisa menyepakati kesepakatan budaya positif ini. Kita mulai dengan peraturan yang disampaikan menurut Standar Nasional Pendidikan di pasal 12, di mana suasana belajar diharapkan itu yang menerapkan budaya positif itu mampu menerapkan suasana yang interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi dan memberi ruang cukup untuk kreativitas dan kemandirian minat dan bakat anak-anak. Kemudian Bapak Ibu, kita mulai dengan disiplin positif seperti apa? Iya, yang pertama adalah paradigmanya. Bapak Ibu, paradigma, ada yang ngerti tentang paradigma? Pemikiran kita Bapak Ibu. Kita mulai dari pemikiran kita dulu, mindset kita dari sebagai guru, sebagai pemimpin. Kita ini kan pemimpin juga Bapak Ibu, tapi pemimpin pembelajaran yang ada di kelas. Nah, sebagai pemimpin, kita seperti apa? Mindset kita, pemikiran kita. Kita merubah dari teori kontrol menjadi teori pilihan. Yang tadi kita mengontrol anak-anak harus mendengarkan kita ganti kita yang mendengarkan anak-anak. Biarkan anak-anak menyampaikan ide-idenya, kita memberikan semangat seperti itu. Jadi anak-anak diberi teori pilihan, dari kontrol menjadi pilihan. Kemudian yang kedua dari stimulus respon, kita tadinya memberikan rangsangan, bagaimana respon anak. Kita beri anak untuk melakukan pendekatan kontrol kita sehingga anak bisa mengolah dirinya, menanggapi masalah dalam dirinya. Oke, next Pak. Disiplin. Nah, disiplin maksudnya kita terapkan. Itu adalah dimulai dari kita seseorang pada orang disiplin adalah sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Bagaimana disiplin bisa diterapkan? Apa tujuannya? Tujuan kita melakukan disiplin atau yaitu menanamkan motivasi pada anak-anak kita untuk menghargai diri mereka sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Strateginya seperti apa Bapak Ibu? Iya, caranya. Yang pertama kita tahu kebutuhan dasar. Nanti kita akan bahas. Kita motivasi anak-anak kita, motivasi ada dari dalam diri mereka. Kita posisikan diri mereka menjadi manajer. Manajer seperti apa? Nanti kita akan belajar. Lanjut Pak. Nah, ini nilai-nilainya Bapak Ibu yang kita terapkan. Banyak sekali nilai-nilai tadi yang salah satu juga oleh Pak Fikri. Disiplin itu adalah nilai positif Bapak Ibu. Salah satunya. Dasarnya kalau kita sebagai guru bisa menggunakan profil pelajar Pancasila dan juga visi yang ada di sekolah. Ibu Kepala Sekolah menyampaikan kita sudah menyepakati visi kita bergembira, cerdas, sehingga berbudaya, profil pelajar Pancasila. Nah, kita bersama-sama dengan guru bergembira yang seperti apa, cerdas seperti apa kita terapkan kepada anak-anak. Iya, lanjut Pak. Nah, ini adalah cara penerapan paling awal. Kita motivasi, kemudian kita beri treatment, mau hukuman, penghargaan, atau restitusi.
motivasi yang kita berikan pada anak-anak Bapak Ibu itu jika bisa itu tidak menjadikan anak-anak ke nomor 1 dan 2, yaitu anak-anak dia termotivasi untuk belajar supaya tidak dapat nilai jelek, supaya tidak dihukum gurunya, mungkin tidak dihina oleh teman-temannya begitu. Kemudian dia belajar supaya dapat nilai 100, supaya diberi penghargaan. Jika bisa nomor 1 dan 2 itu tidak ada lagi menjadi motivasi anak-anak, tapi anak-anak bisa kecenderung ke nomor 3, menjadi orang yang ingin menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Misalnya saya sendiri nilai disiplin saya belum punya, karena saya sudah paham apa makna disiplin dan saya sebagai guru, saya mulai belajar bahwa ini adalah penting bagi saya untuk menghargai diri saya sendiri. Misalnya seperti itu. Ya lanjut Pak. Ini adalah yang mau kita terapkan, hukuman. Kalau menghukum bisa anak menyebabkan anak sakit hati, tidak sih Pak? Iya. Otomatis. Iya. Terus bagaimana lagi Pak? Lanjutannya Pak. Lebih baik memberikan konsekuensi, yaitu kegiatan terencana, kita menyepakati bersama anak. Kemudian yang melanggar dia akan mendapatkan hukuman. Iya. Apakah cara seperti ini? Apakah mungkin setelah berkonsekuensi anak-anak tidak akan mengulang jika tidak bersama Bapak Ibu? Kemungkinan masih. Ayo kita menggunakan pendekatan lagi ke selanjutnya. Iya, restitusi. Nah, nilai ketiga adalah di sini anak ditempatkan untuk mencari masalah mereka, solusi dari masalah mereka. Murid diberi kesempatan untuk berpikir, kita sebagai guru membantu untuk menyelesaikannya, memberikan motivasi, dan mereka diberi kesempatan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain ketika tindakan itu merugikan orang lain. Kira-kira nomor 3 ini oke ya? Iya. Restitusi. Oke. Begini Bapak Ibu di sini, ini kan ada mendorong disiplin positif kalau di restitusi. Di restitusi ini juga si korban yang menjadi dari perbuatan anak-anak, dia akan mendapatkan gantinya atas apa yang mereka rugikan dari si pelaku. Mereka mendapat gantinya. Ini tentang restitusi. Dan restitusi ini Bapak Ibu dibuat oleh murid, maka nanti kita melakukan keyakinan kelas. Nah seperti apa? Ayo dilanjut. Nah ini adalah contoh tindakannya. Kita akan memilih mana hukuman atau konsekuensi. Kita coba ke nomor 1 Bapak Ibu. Agak besar itu Pak. Enso Pak. Oke, soal nomor 1 kita mulai. Saya bacakan Bapak Ibu. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Masuk. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke. Konsekuensi ya Bapak Ibu. Hukuman Bapak Ibu menulis 100 kali. Kemudian karena terlambat ke sekolah. Itu nomor 1 hukuman. Nomor 2, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Oke. Nomor 3, membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Konsekuensi atau hukuman membersihkan? Konsekuensi. Murid suruh diminta masker 15 kali kan tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena ngobrol dengan teman. Hukuman. Kira-kira antara konsekuensi dan hukuman lebih memanusiakan yang mana Bapak Ibu? Konsekuensi. Artinya nanti hukuman bisa kita hindari. Oke. Lanjut lagi Pak Yudi. Nah,
Kadang kita memberikan penghargaan untuk murid kita ya Bapak Ibu, seperti saat ini untuk memberikan motivasi yang lebih kepada anak-anak. Tapi ternyata Bapak Ibu, jika penghargaan itu terus-menerus diberikan kepada anak-anak juga akan berdampak tidak baik, karena bisa mengakibatkan 4 hal ini: merusak hubungan, mengurangi ketepatan anak-anak, menurunkan kualitas, dan mematikan kreativitas. Mengapa demikian? Ada Bapak Ibu yang bisa memberikan penjelasan? Mau bukan? Terima kasih waktunya. Pengaruh negatif dari penghargaan itu diantaranya yang disebut merusak hubungan, mengurangi kecepatan, menurunkan kualitas, dan mematikan kreativitas. Karena dengan diberikan penghargaan yang terus-menerus, siswa akan cenderung kepada mengandalkan kemampuan mereka, mengandalkan apa pemberian dari penghargaan itu, sehingga menimbulkan hal-hal yang tersebut di atas. Sementara itu. Oke, tepuk tangan Bapak Ibu untuk Bu Katina, luar biasa. Ada lagi yang bisa menjelaskan Bapak Ibu? Kata Buka tadi, anak-anak nanti akan mengandalkan terus-menerus. Jadi kalau tidak diberi hadiah, nanti anak-anak sudah malas lagi. Akhirnya kualitas belajarnya menurun. Kira-kira kalau untuk merusak hubungan, bagaimana Bapak Ibu? Mengapa penghargaan bisa merusak hubungan antar tetangga? Menimbulkan cemburu sosial. Oke, selain bukan, coba saya mau yang lain. Bumi apa? Kenapa Bumi bisa merusak hubungan? Menimbulkan Cemburuan sosial. Karena ada cemburu sosial. Ada lagi Bapak Ibu? Lalala. Oke. Oke, monggo Bu. Pengaruh positif dari penghargaan yang termasuk merusak hubungan, yaitu karena anak-anak itu selalu seakan-akan tidak mendapatkan perhatian khusus dari guru buat mereka prestasi mereka. Iya, ternyata yang tidak mendapat hadiah pun dia akan merasa dikucilkan, tidak diperhatikan oleh Bapak Ibu guru. Ya luar biasa Bapak Ibu, tepuk tangannya. Oke. Ternyata Bapak Ibu luar biasa ya, dari penghargaan bisa merusak hubungan antar pertemanan. Oke Bapak Ibu, selanjutnya kita ke keyakinan kelas. Iya, keyakinan kelas. Membuat seperti apa keyakinan kelas itu? Nah ini Bapak Ibu penerapannya. Selain kita mendapatkan tadi hukuman, konsekuensi dan restitusi, kita bisa melaksanakan dan mengenalkan kepada anak-anak dengan membuat keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas disepakati di dalam kelas. Nilai-nilai apa yang diterapkan oleh anak-anak dimulai dari dalam kelas. Keyakinan kelas ini adalah fondasi atau nilai-nilai yang dipercaya dan diterapkan di dalam kelas berasal dari musyawarah dan kesepakatan seluruh anggota kelas. Prosedurnya Bapak Ibu, anak-anak diberi kesempatan untuk mengungkapkan pendapat mereka terkait aturan yang ada di dalam kelas. Keyakinan akan mereka terapkan. Mencatat semua masukannya di dalam papan tulis atau anak-anak diminta untuk menulis, kemudian menempel di depan. Menyusun kalimat yang tadinya negatif, misalnya dilarang ramai, tidak boleh terlambat. Kita mulai dengan tidak lebih belajar dengan tenang, ya, menghargai orang lain ketika sedang belajar. Meninjau kembali daftar curah pendapat yang telah dicatat, kemudian nomor 5, meninjau ulang keyakinan kelasnya. Apabila terlalu banyak, kita buat keyakinan kelas Bapak Ibu jangan terlalu banyak supaya anak ingat. Buat 3 atau 7. Ya paling banyak 7, paling sedikit 3. Jadi tidak banyak. Jadi ketika anak-anak nanti terlambat, kita tanya lagi, kenapa terlambat? Keyakinan kelas mana yang belum kamu terapkan? Kan dia bisa mengingat. Kemudian keyakinan kelas setelah ditinjau ulang, ditandatangani semua anak-anak, kita tempel di
di kelas. Jadi Bapak Ibu kalau ada KKG di luar sana pernah melihat ada keyakinan kelas, nah itulah Bapak Ibu. Nanti kita bisa terapkan di saat ajaran baru, oke? Oke, lanjut Pak Ibu. Oh ya, video yang akan saya terangkan. Kopi. Lebih baik ngopi sendiri daripada sendirian nggak ngopi. Apa yang ngono ya? Yang lalu kita akan mengajarkan keyakinan kelas. Ada yang sudah tahu apa itu keyakinan kelas? Nah ini merupakan ini Bapak Ibu yang sudah saya terapkan di kelas tentang keyakinan kelas. Kalau kalian ada peraturan, kalian akan menjelaskan apa? Begitu juga keyakinan kelas akan tetapi dari satu yang kita memiliki kesadaran. Keyakinan kelas itu adalah sesuatu yang sangat bersama untuk membudayakan nilai-nilai positif yang ada di dalam kelas. Keyakinan ini berasal dari harapan Maria. Harapan Maria ketika kemudian harapan Maria berdepan kepada namanya bahwa tidak menyenangkan temannya ada yang kasar dari yang dan kita dari mana yang sekarang ini menjadi kebiasaan yang paling terapkan di dalam kelas. Baik anak-anak siap untuk mengisinya? Ya, silakan anak-anak menerangkan ide saya dari kelas yang akan dibagikan. Ditulis masalahnya, kemudian ide apa yang kalian lakukan di dalam kelas ini untuk memenuhi solusi dari masalah. Oke, aku tulis apa-apa kalian di atas. Ya ini Bapak Ibu, anak-anak diberi kesempatan. Saya menggunakan model anak-anak saya bagi kertas yang sudah saya sobek, yang sudah saya gunting-gunting, anak-anak tulis keyakinan kelas di situ. Atau mungkin kalau Bapak Ibu tidak sempat untuk menyobek kertas, bisa anak-anak diminta untuk menulis, kemudian dicatat di papan tulis, begitu. Atau mungkin Bapak Ibu bisa direkam anak-anak mau apa gitu di papan tulis, seperti itu bisa. Bagaimana mudahnya? Misalnya kalau kelas 1 SD pasti anak-anak tulis tidak mungkin Ibu. Jadi Bapak Ibu guru menuliskan di depan, anak-anak diajak memilih, seperti itu bisa. Nah ini setelah itu anak-anak diminta untuk menempel hasilnya di depan kelas. Iya, anak diminta untuk menempel semua. Kita akan menyelesaikan bersama-sama keyakinan kelas, kemudian kita akan menyetujui mana saja yang dilakukan di dalam dan itu kalau sudah ditunjukkan nanti kita akan ditandatangani bersama-sama oleh kalian kalau dapat. Oke, baik. Pertama, ini anak-anak diajak untuk membuat dari ide teman-temannya, kita kumpulkan ide yang paling banyak dan banyak disetujui dan kita rangkum bersama-sama. Itu saya tulis di papan tulis. Itu maaf tulisannya tidak jelas karena sebenarnya waktu itu pas habis ya. Sebenarnya itu saya tulis Bapak Ibu di situ. Kita rekam bersama-sama, kita setujui bersama-sama dengan anak-anak. Next Pak Yudi, diteruskan lagi. Di paling akhir Pak Yudi. Nah ini kita meyakinkan kembali kepada anak-anak sebelum kita membuat kesepakatannya. Meyakinkan kembali
bahwa mereka sudah yakin ini adalah keyakinan kelas bersama, seperti itu. Jadi sekarang lagi Oke, baik Bapak Ibu. Nah ini keyakinan kelasnya, bisa juga dibantu Bapak Ibu dengan seperti ini untuk anak-anak SD-nya. Misalnya kalau SMP kita bisa memberikan gambaran seperti itu kepada anak-anaknya. Apa itu keyakinan kelas? Misalnya kembalikan barang ke tempatnya. Berarti nilai apa yang akan mereka tanamkan? Disiplin, mengembalikan barang ke tempatnya. Ada lagi katanya jujur, dilarang mengganggu orang lain. Nilai apa yang akan didapatkan Bapak Ibu dengan tidak menghargai orang lain? Toleransi. Ada lagi menghargai orang lain? Bisa. Nanti kita bisa memulainya. Memberikan gambaran-gambaran kepada anak-anak seperti ini. Dilarang menggunakan narkoba, atau mungkin untuk SMP dilarang merokok. Nilai apa yang akan mereka dapatkan dengan tidak merokok? Iya, nilai kesehatan. Itu Bapak Ibu keyakinan diterapkan. Saya dengan menerapkan nilai keyakinan kesehatan. Berarti untuk supaya kita sehat, kita tidak melakukan apa? Seperti itu. Disiplin, supaya disiplin, apa yang kita lakukan? Seperti itu Bapak Ibu. Itu adalah nilai-nilai yang bisa kita kenalkan kepada anak-anak. Next Pak Yudi. Nah ini contoh nanti kalau sudah selesai kita tempel, kita buat dan kita tempel di kelas. Untuk kelas 1 SD misalnya, kata-katanya pun sesuai dengan tingkatan sekolah. Untuk SMP misalnya hormat, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Diterima dan dimiliki, kami meyakini bahwa sangat penting merasa diterima pada satu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Itu adalah 3 nilai keyakinan kelas. Dan ini adalah kata-kata dari Ki Hajar Dewantara. Beratlah kemerdekaan itu bukan hanya tidak terperintah saja. Monggo Pak Saloma dibaca. Beratlah kemerdekaan itu bukan hanya tidak terperintah saja, akan tetapi harus juga dapat menegakkan dirinya dan mengatur berkehidupannya dengan tertib. Dalam hal ini termasuklah juga mengatur tertibnya berhubungan dengan kemerdekaan orang lain. Ki Hajar Dewantara. Luar biasa. Luar biasa ya ternyata. Iya, kita sebagai pemimpin ternyata tidak hanya memerintah saja, tapi kita sebagai pemimpin kelas kita bisa menegakkan diri kita dan mengatur kehidupan kita dulu, sehingga muncullah rasa mengatur itu tertibnya hubungan dengan memerdekakan kemerdekaan orang lain. Jadi yang kita terapkan itu tidak akan menindas dan tidak akan menyakiti orang lain, terutama anak didik kita. Dia adalah aset kita, objek kita belanjakan dan harus kita rawat. Kayaknya seorang Pak Kami yang merawat tanaman. Iya, luar biasa Pak Madir. Oke, memanusiakan murid-murid kita. Moga lanjut Pak Yudi. Ya Bapak Ibu, setelah kita menerapkan tadi mengadakan hukuman, kemudian mengenalkan keyakinannya, kita pahami kebutuhan murid-murid kita Bapak Ibu. Ada 5 dasar kebutuhan hidup manusia yang kita pun juga membutuhkan. Memang 5 ini tidak bisa kita penuhi semua. Apakah dengan 5 ini tidak terpenuhi kita bisa menjadi orang yang tidak tercukupi kebutuhan hidupnya? Psikologi kita juga akan bermasalah? Kalau begitu Pak Made, bagaimana walaupun 5 tidak
terpenuhi, kita tetap bisa menjadi manusia yang seutuhnya, Pak Made? Dengan menerangkan apa, Pak Made? Apakah 5 itu Pak Made? Jika tidak terpenuhi dia akan bukan manusia yang sempurna. Oh iya, mungkin bisa menjelaskan versi saya ya Bapak Ibu. Oke, nggak apa-apa. Jadi bukan berarti ini sebuah kebenaran. Jadi yang dijelaskan Bu Icu itu ada lima kebutuhan dasar manusia. Apabila tidak memenuhi ini, apakah kita dikatakan sempurna gitu ya? Oke, tidak sempurna. Oh, tidak sempurna. Kalau dalam pandangan saya, menjadi manusia itu sudah sempurna. Ini hanyalah perangkat tambahan sebagai makhluk yang sempurna. Iya, jadi kita sebagai manusia saja tanpa ada 5 ini kita makhluk sempurna. Iya, dilengkapi dengan kemampuan berpikir, kemampuan berbicara, kemampuan membedakan mana yang baik, mana yang buruk, itu sudah sempurna. Dan ada 5 ini adalah untuk menyeimbangkan kemampuan-kemampuan dasar dari kita sebagai manusia. Ya, karena batin sampai juga tidak akan merasa sempurna jika 5 ini tidak terpenuhi, Pak. Ini kan 5 kebutuhan batin. Oh iya. 5 kasih sayang. Apakah hanya terpenuhi 3? Apakah ada bisa dikatakan hanya tidak bisa dikatakan sempurna? Oh ya, kalau dalam pandangan pribadi saya dapat 1 saja, maka itu sudah sebuah kesempurnaan. Dari hal 1 itu saja kita maksimalkan yang 1. Kalau bisa 2, maksimalkan 2. Itu kalau saya, Bapak Ibu. Iya, luar biasa tepuk tangan Bapak Ibu. Iya, jadi ini adalah 5 kebutuhan dasar jiwa kita Bapak Ibu. Anak-anak kan juga tidak hanya fisiknya yang kita perhatikan, tapi mental mereka juga perlu kita perhatikan. Dan ini 5 dasarnya. Ada bertahan hidup, yaitu berupa kenyamanan, kemudian rasa kasih sayang dari terima, bagaimana kita sebagai guru bisa memperhatikan anak murid kita, memberikan kasih sayang, cinta dan kasih tentunya ya, terutama pada murid kita yang kebanyakan kita temui anak-anak broken home atau ditinggal ibunya ke luar negeri, di rumahnya dengan neneknya, atau mungkin sebagai anak yatim piatu yang sering biasa kita temui di kelas. Kemudian kebebasan, anak-anak diberi bebas dalam memilih apa yang mereka inginkan. Kemudian artinya tidak dibebaskan secara bebas. Artinya hari ini mau belajar apa anak? Mau ditampilkan dengan gambar atau tulis kan bebas nih. Dan memiliki kesenangan mereka, kesenangan yang seperti apa, begitu. Dan penguasaan itu pengakuan Bapak Ibu. Biasanya kita sebagai guru mengakui kerjaan anak, walaupun jelek ya kita katakan bagus. Luar biasa, bagus, warnanya bisa kuning. Coba apa ya Bapak Ibu kalau mau komen yang bagus lah begitu. Luar biasa, sudah bagus gambarnya, tulisannya begitu. Ya, itu adalah pengakuan kita atas karya mereka. Kita lanjut lagi Bapak Ibu. Jadi intinya 5 ini tidak terpenuhi pun tidak apa-apa. Kita sebagai manusia bisa menanamkan dengan nilai rasa bersyukur karena tidak ada kesempurnaan yang lebih. Maka Bapak Ibu lanjut. Ya, ada speaking Bapak Ibu. Gambarnya apa? Jawabannya apa ya? Aku buah yang memiliki biji tersebar di permukaannya. Biasanya berwarna kecoklatan. Aku berwarna merah dan memiliki mahkota berdaun di bagian atas buah. Buah apakah aku? Buah Nanas. Strawberry. Strawberry. Apa ada? Apa mau ya? Nanas. Oke, Pak Made strawberry. Mungkin buahnya lagi busuk Bapak Ibu. Warna merah. Buah naga. Iya, mungkin biji tersebar di permukaannya, permukaan daunnya tersebar. Biji di permukaannya tersebar.
Apa ya? Sudah sih Bapak Ibu? Belum. Buah besar. Naga, makanya merah. Buat naga. Manggis. Lucunya di dalam. Yuk kita lanjut Pak Yudi. Buah apakah itu? Iya luar biasa Bapak Ibu. Serem ya ini. Kamarnya nggak ada hadiah ya. Nggak bagus. Udah ada bocoran. Udah ada bocoran. Hadiahnya atas Bapak Ibu. Teman. Ya itu juga ada pasti. Ya luar biasa. Kita lanjut kamar Pak Yudi. Iya, ini adalah contoh kasih Bapak Ibu terkait pemenuhan kebutuhan murid di kelas. Menceritakan seorang Dinda, seorang anak kelas 3. Yuk, buka deh. Dinda, seorang anak kelas 3 di SD, begitu tiba di rumah pulang sekolah, menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani, gurunya. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda? Jika jawabannya seperti ini, bila Anda berada dalam posisi Ibu Rani dan mendengar informasi dari ibunya Dinda tentang perasaan Dinda hari itu, apa yang akan Anda lakukan pada Dinda besok ketika Dinda masuk sekolah agar kebutuhan Dinda terpenuhi? Iya. Jawaban Dinda apa tuh? Jawaban Dinda, Ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan agak seru jadinya. Kan gak seru jadinya. Iya. Jadi Bapak Ibu itu yang dibaca bukannya tadi jawaban Dinda atas perlakuan Bu Rani di kelas. Dia pulang cuma sama ibunya kan? Ya, dia mengatakan seperti itu. Tidak boleh ramai. Ternyata Dinda merasa sangat sedih. Kebutuhan tidak terpenuhi adalah kebutuhan kesenangan. Kadang kita juga berikan kesempatan anak untuk belajar versi mereka. Artinya paham itu bukan berarti guru tidak bisa mengatur Bapak Ibu. Kadang kita memang suasana kelas kita, usia anak didik kita, dan karakter umum secara di kelas itu tuh manajer. Coba Pak Yudi dilanjut, penghukum seperti apa, membuat rasa bersalah seperti apa. Nah ini Bapak Ibu, penghukum itu biasanya kita sebagai guru bisa memberikan hukuman berupa fisik atau memberikan kata-kata kasar. Misalnya, kamu lagi bikin lagi. Lagi-lagi kamu, kan anak-anak kata-katanya gitu. Kemudian rasa bersalah. Di sini siswa merasa tidak nyaman dan merasa bersalah atas sikapnya dan bisa menimbulkan sikap rendah diri, tidak percaya diri karena takut salah. Nah, ini yang terjadi dengan murid kita kan Bapak Ibu. Mereka banyak ayo maju, enggak lah Bu, takut salah. Ayo kamu, enggak lah Bu, takut salah. Karena terbiasa dari lingkungannya kemungkinan anak-anak sering dibuat bersalah, jadi dia tidak memiliki kepercayaan diri. Kemudian kita jadikan anak-anak di posisi sebagai teman. Seperti apa? Ayolah bantu ibu. Nah ini di sini guru itu bisa mengetahui keinginan murid, kita dukung murid. Tapi dia biasanya akan mulai lagi jika tidak dengan guru A, karena bisa dengan guru B orangnya diam, tidak pernah memberikan semangat pada anak-anak. Sedangkan guru A selalu memberikan semangat. Ketika tidak dengan guru A, anak-anak biasanya cenderung mengulang. Kemudian pengawas itu guru itu memberikan kontrol dengan anak-anak berdasarkan aturan yang di sekolah. Yang kedua adalah manajer. Manajer adalah anak dipersilakan untuk bertanggung jawab terhadap sikapnya. Kemudian apa yang harus mereka selesaikan dari masalah itu dan menemukan solusinya. Lanjut Pak Yudi.
Nah ini kita pilih nomor 1, 2, 3 saja. Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, kira-kira kata mana Bapak Ibu? Merasa bersalah, menghukum teman, manajer, atau diawasi? Saya kecewa dengan kamu. Menghukum. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Siapa yang mengatakan pernyataan kalimat, siapa yang mengatakan saya kecewa sekali dengan kamu? Biasanya kita ya Bapak Ibu, saya kecewa dengan kamu. Itu kata-kata menghukum atau apa Bapak Ibu dalam lima kontrol? Merasa bersalah? Membuat mereka merasa bersalah? Iya. Kalau kamu tidak pernah benar melakukannya, membuat siswa merasa bersalah. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Mana? Menjadi teman? Jadi teman. Atau pengawas? Manajer? Hari ini? Berarti menjadi apa? Penyemangat di posisi teman atau kontrol atau teman, guru. Kamu selalu yang paling terakhir. Salah dalam menghukum ya. Anak-anak pasti akan merasa terhukum. Kata-katanya menyakitkan. Kamu tidak akan pernah berhasil dalam kehidupan ini. Mematahkan semangat. Berarti kontrol mana Bapak Ibu? Memvonis. Berarti menghukum deh. Ya ampun kata-katanya. Kalau yang terakhir Bapak Ibu, apa rencanamu untuk menyelesaikan ini? Manajer. Lebih enak yang didengar mana Bapak Ibu? Paling terakhir. Ya. Jadi Bapak Ibu nanti kita di kelas bisa sebagai pemimpin yang luar biasa Bapak Ibu ya. Kita gunakan kontrol manajer di kelas kita. Yang sabar nih Bapak Ibu menghadapi murid-muridnya. Oke, ayo lanjut. Iya Bapak Ibu, ini ada pertanyaan. Oh iya, sebelum ini Bapak Ibu saya ada video. Kesel ngantuk ngomong pengen biasa. Ngantuk. Nanti Bapak Ibu cek Bapak Ibu yang mana? Itu pesan kita nang. Pesan kita. Naik. Aku lagi. Tunggu sekarang. Waduh, dulunya kan. Sini kamu. Kasih duit ini. Kamu sendiri. Maaf Bu, saya Apa coba? Alasan kamu apa Andi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu orang ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Bolok, bapak.
Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Saren. Kamu terlambat lagi. Nanti ibu yang digunakan kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Tuh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ya di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Terus kayak solusi. Untung TNI lah. Pakai dia. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Selamat pagi ya sayang. Iya Bu. Habis udah bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk aja. Saya absen lagi. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal.
Ayo telat nih. Naren. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih Naren? Maaf Bu, saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Ya, luar biasa Bapak Ibu. Sekarang sudah mulai paham bagaimana posisi kita yang baik untuk di sekolah. Kita lanjutkan lagi Pak Yudi. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Tadi yang selanjutnya adalah melakukan tindakan restitusi, di mana ada 3 tahap yang harus kita sampaikan, yaitu mulai dengan menstabilkan kondisi siswa, kemudian memvalidasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Lanjut Pak Yudi. Segitiga restitusi ini ada kata-kata yang bisa kita buat untuk anak-anak. Kita pertama mungkin ketika anak salah, kita beri dukungan dengan membuat kata-kata, berbuat salah tidak apa-apa, kita kan manusia, kita tidak sempurna.
Tidak harus kata-kata menstabilkan itu kita pakai semua Bapak Ibu. Cukup mungkin 1 atau 2 jika sudah mewakili. Kemudian ketika anak sudah stabil dengan masalahnya, kita lanjut dengan memfasilitasi masalah mereka. Tentunya dengan sikap kita yang tenang, dengan nada bicara yang santai. Jadi anak kita pun tenang menghadapi anak-anak dan anak pun juga tenang bercerita kepada kita nanti tentang masalahnya. Kedua, setelah anak bisa mendapat merasa didukung dan sudah stabil, kadang memvalidasi dengan mengapa kamu melakukan itu, apakah kamu punya alasan melakukan tindakan itu. Nah, dari yang restitusi pendekatannya, kemudian menaikkan keyakinan apa yang sudah disepakati di dalam kelas supaya mereka ingat lagi, dan apa yang mereka inginkan ke depannya mau seperti apa. Ini adalah tahap-tahap segitiga restitusi tadi. Selain peran kita sebagai kontrol, ketika murid ada masalah, kita bisa melakukan segitiga restitusi. Ini biasanya dipakai untuk anak-anak yang sikapnya merugikan orang lain. Mungkin bisa mencuri, bisa berantem, atau tindakan-tindakan lain yang bisa merugikan orang lain, atau berkata kasar dengan temannya. Yuk dilanjut Pak Yudi. Oke, videonya sudah cukup Bapak Ibu ya. Ya, langkah strategisnya yang bisa kita terapkan apa Bapak Ibu untuk menciptakan budaya positif? Pertama, kita mulai dari diri kita sendiri. Kemudian apa lagi Bapak Ibu yang sudah didapatkan hari ini setelah kita menerapkan dari diri kita sendiri? Bekerja sama, berkolaborasi dengan teman sejawat, keyakinan apa yang akan kita buat, dan visi sekolah dijadikan dasar untuk membuat budaya sekolah. Kemudian membuat keyakinan kelas bersama anak-anak, menempelnya di kelas atau menempelnya di tempat-tempat strategis yang ada di sekolah. Misalnya visi sekolah kita tempel di depan, jadi setiap hari anak-anak bisa baca, kita sebagai guru bisa membaca dan bisa menerapkannya. Yang terakhir adalah kita bisa melakukan sosialisasi di setiap upacara Senin. Bapak Ibu, kita sampaikan terus visi kita supaya menjadi keyakinan bersama murid-murid kita dan menjadi kebiasaan dan membudaya. Saya rasa cukup Bapak Ibu untuk budaya positif hari ini. Adakah yang ingin ditanyakan? Cukup Bapak Ibu. Terima kasih atas waktunya. Semoga apa yang kita dapat hari ini bisa kita terapkan di tahun ajaran baru nanti. Murid kita akan terbiasa dan akan menjadi budaya positif di sekolah. Nilai-nilai yang akan kita sepakati nanti. Saya rasa cukup. Saya beri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya adalah tanggapan dari peserta diseminasi setelah mengikuti sosialisasi. Bagaimana perasaan Bu Ketut mengikuti aksi nyata saya hari ini? Ya luar biasa, pokoknya rasa senang lihat guru-guru pada semangat belajar, melihat sampean juga saya bangga. Pokoknya mudah-mudahan nanti teman-teman yang guru ini ya, guru menyusul seperti sampean. Jadi dengan adanya banyak guru penggerak, mudah-mudahan sekolah kita ya lebih maju lagi gitu loh pendidikannya, khususnya di guru. Bagaimana perasaan Pak Yudi mengikuti aksi nyata saya hari ini? Setelah mengikuti aksi nyata yang Ibu presentasikan tadi, saya mendapatkan wawasan tambahan tentang hukuman dan toleransi, dan kami lebih memahami, dan semoga nanti bisa diterapkan di sekolah kami. Ya, pesan-pesan untuk saya sebagai guru penggerak untuk sekolah. Pesan saya untuk Bu Cici mengikuti guru penggerak, semoga sukses dan tercapai apa yang diinginkan. Terima kasih. Iya, sama-sama Pak Yudi. Pak Made, gimana hari ini setelah mengikuti diseminasi saya terkait budaya positif sekolah? Sangat menginspirasi karena banyak hal yang
mungkin sebelumnya saya anggap benar dengan dari tata cara saya memperlakukan siswa, yang saya anggap benar ternyata ada beberapa hal yang melenceng dari budaya positif. Pesan untuk saya sebagai guru penggerak apa Pak? Tidak ada manusia sempurna, jadi setelah ini apapun hasil yang Puji dapat dari guru penggerak, pasti ada beberapa hal yang harus ditingkatkan lagi dan untuk kedepannya supaya lebih berkembang. Terima kasih Pak. Selanjutnya adalah aksi nyata saya di dalam kelas membuat keyakinan kelas bersama siswa kelas 8. Anak-anak, hari ini sesuai dengan kesepakatan kita yang lalu, kita akan mengadakan keyakinan kelas. Ada yang sudah tahu apa itu keyakinan kelas? Baik, Ibu akan menjelaskan apa itu keyakinan kelas dan apa manfaatnya. Baik anak-anak, kalau anak dulu pernah mendengar namanya peraturan, ya. Kalau kalian melanggar peraturan, kalian akan mendapatkan apa? Sanksi. Begitu juga keyakinan kelas. Akan tetapi tidak ada sanksinya. Kita memiliki kesadaran. Keyakinan kelas itu adalah sesuatu yang disepakati bersama untuk membudayakan nilai-nilai positif yang ada di dalam kelas. Keyakinan ini berasal dari harapan kalian. Harapan kalian ketika di kelas kalian memiliki masalah apa, kemudian harapan kalian ke depan terhadap masalah yang kalian hadapi. Masalah yang tidak mengenakan, temannya ada yang berkata kasar, kalian punya harapan apa? Itu salah satunya. Oke? Dan kita punya satu kelas nanti menyepakati dari harapan keyakinan yang sudah kita sepakati ini menjadi kebiasaan yang akan kita terapkan di dalam kelas. Baik anak-anak, siap untuk mengisinya? Ya, silakan anak-anak menuangkan ide-ide kalian dari kertas yang akan Ibu bagikan. Tulis masalahnya, kemudian ide apa yang kalian tuangkan di dalam kertas ini untuk menemui solusi dari masalah yang ada. Oke? Atau tulis harapan-harapan kalian di dalam kelas. Di dalam kelasnya dan yang ingin kalian tuangkan di dalam kelas. Silakan anak-anak jika sudah menulis harapan-harapan kalian, silakan ditempel di depan. Silakan pakai nilai di kertasnya. Boleh pakai di sini? Boleh pakai di sini? Enggak. Iya. Kasih untuk ide yang sudah kalian tampilkan di papan tulis. Kita akan menyeleksi bersama-sama keyakinan kelas, kemudian kita akan menyetujui mana saja yang akan kita terapkan di dalam kelas. Nanti kata tujuan itu kalau sudah diberikan, nanti kita akan ditandatangani bersama-sama oleh kalian warga kelas di kelas 7. Oke? Baik, pertama
yang menjaga fasilitas sekolah. Oke anak-anak, kegiatan kelas ini akan Ibu ketikkan nanti, kemudian kita akan laksanakan bersama-sama untuk satu kelas ya. Semoga keyakinan ini bisa kita jalankan bersama, bisa terapkan bersama. Karena dari kalian idenya dan untuk kalian terapkan di keseharian di dalam kelas. Rasa cukup untuk keyakinan kelas hari ini. Semoga kita kedepannya bisa mewujudkan harapan-harapan kita di dalam kelas kita, menjadi kelas yang nyaman, teman-temannya juga. Oke. Jadi selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya melakukan aksi nyata pengisian kuesioner 5 kebutuhan dasar manusia. Semuanya anak. Ya, hari ini Ibu meminta izin dulu dengan Pak Menteri terkait dengan ya, bahwa jam olahraganya Ibu pakai untuk melaksanakan pengisian kuesioner kebutuhan dasar sebagai manusia. Kalian tahu apa itu kebutuhan dasar? Makan, apa lagi? Tidur, minum. Anak-anak, yang akan Ibu buat itu bukan kebutuhan dasar secara fisik. Ternyata secara fisikis atau secara kebutuhan kita itu juga punya namanya kebutuhan dasar. Ada 5 kebutuhan dasar yang ada pada diri kita, yaitu kebutuhan kasih sayang. Anak itu kasih sayang, kebebasan, apa itu? Bebas dalam memilih, menentukan sesuatu. Pernah kalian diberi kesempatan untuk memilih sesuatu? Rasanya bagaimana saat suatu hal berdasarkan pikiran kalian? Merasa senang, luar biasa. Kemudian lagi ada kebutuhan pengakuan. Anak-anak ingin diakui, ya, ingin diakui siapa saya, ingin dianggap. Kemudian kebutuhan hidup tadi secara manfaat, ya. Kemudian adalah kebutuhan oke, dimulai dari pertama kebutuhan ada yang disebutkan kasih sayang, pengakuan, kemudian pemilihan atau kebebasan dalam memilih ya, bertahan hidup. Satunya lagi apa? Belum tahu. Oke, kalau tidak tahu nanti akan kita tahu dengan cara mengisi kuesioner. Anak-anak, di sini Ibu ada kuesioner yang belum diisi dengan kalian. Di sini kurang lebih ada 40 soal yang kalian isi dan nantinya ini menjadi dasar pengisian kebutuhan dasar yang kalian butuhkan. Jadi anak-anak dalam pengisiannya isilah sejujur-jujurnya ya. Lalu bagaimana dalam pengisiannya Bu? Silakan kalian coret ya nomor mana yang sesuai dengan diri kalian. Boleh dikali nomornya, boleh disilang, boleh dicek, tulis mana yang membuat kalian nyaman. Oke, saya rasa untuk membersihkan kaki ya, karena Ibu meminjam jalannya Pak Yudi, jadi sekarang ada diskusi jalannya. Baik, silakan anak-anak isi berdasarkan kebutuhan kalian. Baik anak-anak, terima kasih atas waktu yang sudah kalian berikan mengisi kuesioner ini. Semoga dengan
kalian mengisi kebutuhan dasar ini ke depannya bisa kalian bisa mengetahui dari diri sendiri sebagai guru kalian dan memperoleh kebutuhan dasar yang kalian lakukan sebagai seorang siswa. Hari ini anak-anak ditaruh di pinggir meja supaya isi yang mengambil hasilnya. Sebelumnya diucapkan terima kasih atas waktunya. Jadi selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya melakukan aksi nyata pelaksanaan segitiga restitusi kepada siswa saya yang membutuhkan pendekatan secara langsung. Jadi Yogi Palang hari ini bukan berkantor kenapa? Terlambat. Kenapa Yogi bisa terlambat? Dua adik malah sama mandi. Adiknya sekolah TK. Kira-kira Yogi tahu tidak masuk TK itu jam berapa? Yogi juga masuk sekolah jam berapa? Kurang paham kalau adiknya masuk jam berapa. Kalau Yogi sudah paham ya kalau masuk sekolah jam 7. Keyakinan kelas apa yang belum Yogi terapkan setelah datang ini? Disiplin ya. Sebenarnya Yogi juga tidak salah ya, terlambat karena nungguin adik berangkat. Ibunya Yogi kemana? Kalau Yogi masih kerja ke Taiwan. Ya, jadi betul kan? Yogi itu sudah bagus sekali, sudah menjadi kakak yang baik, anak yang baik, membantu orang tua, menjaga adik. Itu patut sekali diacungi jempol. Tetapi ada hal yang perlu diterapkan lagi, yaitu menerapkan nilai apa tadi kata Yogi? Disiplin. Dan kedepannya apa yang akan dilakukan Yogi tadi? Terus makan. Kalau adik makannya lambat, disuapin. Oke, sudah bagus sekali. Kira-kira ke depan Yogi mau jadi orang yang seperti apa? Harus efeknya untuk Yogi setelah belajar disiplin ini, Yogi mau jadi apa? Sukses. Ya. Semoga ke depan Yogi bisa berangkat lebih pagi lagi, adiknya diajak mandi pagi. Kalau memang adik makannya lama, disuapin ya, tidak masalah. Semua kita semua ingin kesempatan yang baik. Iya Ki, silakan sekarang Yogi. Oke Yogi, terima kasih atas waktunya tadi ya. Yogi, gimana perasaannya setelah Ibu tanya-tanya sama Yogi terkait Yogi sering terlambat? Alhamdulillah Bu, saya diomongin sama guru biar enggak diulangi lagi terlambatnya dan nakalnya. Dan Yogi mau jadi orang yang benar, enggak nakal. Ya, perasaan Yogi merasa senang ya, tidak terusik dengan kata-kata Ibu tadi, merasa pribadinya dicampuri. Tidak Bu. Tidak. Oke, kalau gitu terima kasih ya Yogi atas waktunya ya. Ibu ucapkan terima kasih. Is pernah merasa ketika di kelas sedang belajar kepada temannya seperti apa? Ribut. Selain ribut apa lagi? Ngomong kotor. Sama temannya apa lagi? Ais punya alasan mengapa Pak Ais melakukan hal itu? Siapa yang ingin ikut? Oh, Pak Is merasa di kelas sendirian. Teman-temannya tidak, supaya teman-teman bisa sama Pak Is. Pak Is bisa berhadapan sama teman-teman tidak sendiri. Luar biasa Pak Is.
Sikap Ais sebenarnya tidak masalah, ingin mencari perhatian kan ya, ingin diantar di kelas, oke, sama teman-teman. Dan Pak Ais di kelas, teman siapa yang menurut kamu ingin diantar sama menggaris proyek? Ya kalau Oh, sama bapaknya Rio. Pak Is nggak pernah diajak main sama mereka. ya pernah tapi Maunya duduknya sama sama siapa aja yang mau tapi ikut kadang ya orang kecil pada kecil. Oh, mereka kurang menghargai Pak Is. Makanya Pak Is kadang suka ngomong kasar biar diperhatikan sama mereka. Itu. Oke, mungkin itu kalau di posisi Pak Is juga ya seperti itu, memperhatikan ya. Namanya memang manusia Is. Manusia itu memang ingin salah satu nilai itu. Sikapnya adalah ingin diperhatikan. Saya juga ada yang berkata kurang baik kan gitu. Kira-kira dari Pak Is berkata apa? Ada nilai-nilai kehidupannya Is ya, saling menghormati, saling menghargai ya, sopan santun, tanggung jawab. Kira-kira dari nilai-nilai yang disebutkan tadi, nilai-nilai apa yang belum Pak Is perhatikan karena bersikap tadi? Nilai menghargai orang kira-kira bayangan Pak Is kelas yang ideal kalau teman-teman saling menghargai yang dia kan juga menghargai Pak Is belum Pak Is makan teman-teman Pak Is juga menghargai bagaimana perasaan Pak Is? Kelasnya menjadi ya kalau gitu dengan hal seperti kalau Pak Is bisa menerapkan tadi menghargai dan merasakan syukur, Pak Is akan menjadi orang yang seperti apa orang yang baik, sopan dan oke Pak Is, terima kasih ya untuk hari ini aku bisa tahu kenapa Pak Is sering rame di kelas sama teman kadang suka bahasanya kurang baik ternyata karena sudah kurang. Oke Pak Is, tadi udah cerita-cerita udah Ibu tanya-tanya ya. Gimana perasaan Pak Is hari ini setelah bisa curhat sama Bu Cici? Ya seneng dan lega gitu. Senang ada yang dengerin itu. Ada yang mendengarkan curahannya yang selama ini terpendam. Apalagi Pak Is? Ya lega tuh rasanya, aku seneng. Semoga kedepannya Pak Is bisa menjadi orang yang baik, sopan santun pada orang lain. Iya. Oke, terima kasih ya Pak Is waktunya ya, luar biasa sekali. Terima kasih Pak Is. Demikian aksi nyata yang sudah saya buat. Dari sini saya dapat menyimpulkan bahwa setelah membuat aksi nyata terkait pelaksanaan budaya positif di sekolah, saya memahami makna restitusi, posisi 5 kontrol, dan 5 dasar kebutuhan manusia untuk menerapkan dan melaksanakan budaya positif di sekolah bersama rekan sejawat dan kepala sekolah. Terima kasih telah melihat aksi nyata yang sudah saya tampilkan. Semoga Anda terkesan dan dapat menerapkan di sekolah Anda.